Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para tuan guru, para asatid yang saya hormati, segenap pengelingsir atau para sesepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini pada peringatan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan kehadiran para tokoh ini menjadi support, menjadi semangat bagi kita generasi muda untuk tetap berjuang thalabul ilim, sehingga menjadi generasi yang nantinya layak untuk dibanggakan, layak untuk diandalkan, layak untuk menjadi pengganti ketika para tokoh masyarakat ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takmir masjid dan segenap jajaran pengurus yang saya hormati, hadirin hadirat, dan terutama para santri yang saya banggakan, yang saya cintai, yang alhamdulillah walaupun bercampur daripada anak-anak, orang tua, remaja, ada juga bayi yang sambil tiduran. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Hadir memperingati Hari Santri Nasional. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi nasihat pada malam hari ini, marilah bersama-sama saya awali dengan talqin kalimat zikir, kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini kalimat akan menghantarkan kita pada husnul khatimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dipanjangkan itu kalimat, yaitu la ilaha illallah, dipanjangkan itu kalimat, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 4.000 dosa yang dia kerjakan. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika itu kalimat diucapkan, 4.000 dosa Allah ampuni. Kalau dia tidak punya dosa sebanyak 4.000 dosa, Allah ampuni daripada dosa keluarganya. Anaknya, istrinya, Allah hapuskan dosanya. Kalau anak istrinya juga tidak punya dosa sebanyak itu, maka Allah akan hapus itu dosa tetangganya. Tetangganya, depan, belakang, kanan, kiri, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari saya awali ini dengan mentalqin kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan menjadi pelebur daripada dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Ya, bersama-sama. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadim al-Ihsan, bahru judik malyan yudlana bil ghufran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran bin nabiyil ummi wa khadijah ummi wal batulil khatmi sayyidatin niswan.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Ya. Alhamdulillah, ini kalimat kalau kita ucapkan insyaallah menjadi kunci daripada pintunya surga. Maka orang yang mengucapkan ini kalimat ketika dia masih di dunia, Israel datang menjemput nyawanya, dia ucapkan ini kalimat, maka insyaallah itu sebagai tanda dunia dia selamat, di alam barzakh dia selamat, di akhirat pun nanti dia akan selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah kebahagiaan tersebut, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dunia dan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang santri, atau dalam bahasa Arabnya adalah muta'allim, muta'allimun, orang yang belajar, atau juga bisa kita sebut tilmidun, yaitu pelajar, atau yang lebih khusus lagi adalah salikul akhirah, orang-orang yang mencari jalan keselamatan ke akhirat, salikul akhirah. Kita kenal dengan istilah santri, di mana ciri-cirinya adalah ya orang-orang yang mencari ilmu agama untuk keselamatan akhiratnya. Ada satu ayat yang sangat dikenal berbicara tentang talibul ilm, tentang orang-orang yang menjadi santri, tentang orang-orang yang menfokuskan dirinya mau mencari ilmu agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Falaula nafara, maka kenapa tidak berangkat min kulli firqatin minhum ta'ifatun, sebagian daripada kelompok masyarakat, kenapa mereka tidak mau berangkat pergi dari rumahnya untuk apa? Liyatafaqahu fid din, untuk tafaqquh, untuk memperdalam di dalam urusan agama. Tafaqquh fid din, dia berangkat ke satu pondok, satu madrasah, satu pesantren, dia berangkat untuk belajar ilmu agama. Kemudian setelah dia belajar, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dia pintar belajar di pondok, pulang ke rumahnya memberikan peringatan, memberikan pengajaran kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, supaya mereka kaumnya itu mendapatkan peringatan. Nah, ini ayat yang berbicara tentang santri. Ini ayat turun berkenaan dengan sahabat yang hobinya itu berjihad, berperang. Hobi para sahabat yang berperang. Kalau Nabi perintahkan ayo kita berperang, berperang Nabi Muhammad. Berperang mereka para sahabat bersama Nabi Muhammad. Bahkan ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib, sahabat Julaibib. Ini sahabat orang miskin, orang biasa, rupanya tidak ganteng-ganteng benar. Biasa rupanya, pas-pasan. Dia ini ingin mempersunting seorang wanita, tidak tanggung-tanggung. Wanita bangsawan tercantik di kota Madinah. Tidak tanggung-tanggung. Kaya, cantik. Cuman karena memang orang miskin, orang tidak berpunya, Nabi tanya, wahai Julaibib, apa kamu belum ingin menikah? Ingin menikah, wahai Rasulullah. Saya ingin seorang wanita yang cantik idaman saya. Siapa? Si Fulanah. Ya sudah, kamu berangkat ke sana. Kirim salam sama bapaknya, sampaikan Nabi Muhammad kirim salam. Saya disuruh melamar anaknya Anda.
Nabi Muhammad yang nyuruh ini. Berangkatlah Julaibib ke tempat ini sahabat yang kaya raya ini. Tapi ketika sudah di depan rumahnya, ini sahabat Julaibib ragu-ragu. Kira-kira saya berani tidak masuk rumah. Depan rumahnya ini orang kaya, belok dia, tidak jadi. Kenapa? Ragu-ragu, minder. Kayaknya saya tidak pantas. Kemudian pulang, tidak jadi ngelamar. Lalu ditanya sama Nabi, wahai Julaibib, sudah kamu lamar? Belum ya Rasulullah. Kayaknya saya kok ragu-ragu, kurang pas. Ya sudah, sekarang aku suruh, berangkat lagi kamu ke sana. Berangkat Julaibib. Sampai di depan rumahnya, belok lagi, tidak jadi masuk. Karena merasa miskin, tidak layak melamar seorang wanita kaya, cantik jelita, anak bangsawan. Tidak layak. Akhirnya ketemu lagi sama Nabi. Julaibib, sudah kamu lamar? Belum ya Rasulullah. Sampai 3 kali, akhirnya Nabi sudah tidak kuat, sudah lihat ini sahabat ini kok sepertinya tidak punya nyali kalau urusan melamar cewek. Tidak punya nyali. Akhirnya kata Nabi, wahai Julaibib, sudah ayo aku antar sekarang. Diantar sama Nabi. Nabi yang antar langsung. Diantar sampai di depan rumahnya, diketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man bil bab. Siapa itu di pintu? Ana Rasulullah Muhammad. Tuan rumah mendengarkan yang datang Nabi Muhammad Rasulullah, langsung beranjak, kaget, cepet-cepet, bingung. Nabi datang ke rumahnya. Dipersiapkan, dibuka itu pintu, kemudian disambut dengan meriahnya. Ya Rasulullah, terima kasih banyak Anda datang ke tempat saya. Sebenarnya saya yang harus datang ke tempat Anda. Oh, tidak apa-apa, kata Rasulullah. Ada urusan apa wahai Nabi? Silahkan duduk, kata. Duduk Nabi. Kemudian Nabi bilang, wahai fulan, wahai sahabatku, saya tidak berlama-lama. Saya punya satu permintaan, kata. Langsung to the point Rasulullah. Apa itu wahai Nabi? Katakan saja, saya pasti akan setujui itu. Akan saya penuhi. Kata sahabat ini, kata Rasulullah, wahai sahabatku, ini saya mengantar Julaibib. Urusan apa? Ini Julaibib ingin meminang anaknya sampean. Nah, mulailah ini raut wajah yang semangat, yang sinar binar tadi mulai redup. Tidak salah Rasulullah katanya. Tidak, ini Julaibib mau minang anaknya sampean. Dia cinta sama anak sampean. Wah, kalau ini kayaknya saya pikir-pikir dulu wahai Nabi, katanya. Kalau Julaibib ini yang sampean sodorkan, kayaknya saya pikir-pikir dulu, katanya. Kemudian terus sampean mau gimana? Ya coba saya tak ngomong sama anak saya dulu. Tapi kayaknya tidak diterima wahai Nabi. Ditolak sepertinya. Masuklah ini orang tua. Sampai di depan rumah, di depan kamarnya si anak. Anaknya bilang, wahai abah, tidak usah berpikir terlalu panjang. Ini yang nyuruh Nabi. Kalau Nabi yang sudah suruh ngelamar, sudah saya tidak perlu pertimbangan. Terima saja, katanya. Ini kata anaknya. Kata abahnya, wahai anak, kamu belum tahu orangnya, orang miskin. Tidak punya apa-apa, masa kamu terima, katanya. Wahai abah, ini yang nyuruh Nabi Muhammad. Yang nyuruh Nabi Muhammad. Sudah saya terima saja, katanya. Nanti kamu nyesel nanti, nak, katanya. Tidak, saya terima saja, katanya. Akhirnya sudah. Dengan berat hati bapaknya menikahkan ini anak dengan sahabat Julaibib. Cantik jelita, kaya raya, ya. Sahabat Julaibib berbunga-bunga hatinya. Dapat wanita yang diidamkan. Tapi setelah terjadi pernikahan, sudah hampir malam pertama. Hampir malam pertama ini. Kemudian datang pengumuman, ya, al-jihad, al-jihad. Berperang sekarang. Siap-siap semua para sahabat berperang. Nabi suruh kita berperang. Sahabat Julaibib yang tadi melihat istrinya sudah berhias, cantik, di atas pelaminan, sudah tinggal berbulan madu di atas ranjang. Loncat mendengarkan pengumuman al-jihad, al-jihad. Loncat sahabat Julaibib. Wahai istriku, aku pamit. Nabi suruh aku perang. Perlu engkau ingat, aku cinta kepadamu karena Nabi yang menyampaikan.
Aku cinta kepadamu karena Nabi yang merestui. Nah sekarang Nabi yang nyuruh aku berperang. Maka mohon maaf, aku tinggalkan kamu malam ini. Kata istrinya mengatakan, wahai suamiku, ya tidak apa-apa sudah. Kalau emang engkau demikian, silahkan engkau berangkat, aku rela. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan-kebaikan, keselamatan. Ini wanita yang solihah. Suaminya didoakan, suaminya berangkat akhirnya. Dalam medan perang, itu Julaibib belum beberapa lama berperang, ditebas oleh pedang, meninggal dunia. Meninggal dunia. Sudah menikah dengan wanita idaman, belum sempat berbulan madu, meninggal dunia. Datang kabar kepada istrinya dengan curahan air mata, dengan linangan air mata, istrinya merasa bersedih. Cuman rupanya istrinya bertahan ini. Akhirnya kemudian Allah katakan, pengantin yang di dunia dilaksanakan, dan nanti pengantin yang akan dilaksanakan di surga, pengantinnya Julaibib. Di dunia dia menikah, belum sempat berbulan madu, di akhirat nanti di surga nanti akan Allah jadikan pernikahan dan resepsi besar-besaran terhadap sahabat Julaibib. Artinya apa? Ini ayat berbicara falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ini ayat berbicara tentang bagaimana sahabat itu punya hobi berperang. Maka Nabi tegur, jangan perang semuanya. Harus ada orang-orang yang belajar ilmu. Kalau semua hobi perang, nanti semuanya bodoh-bodoh semuanya. Maka kemudian adalah beberapa orang yang mau belajar ilmu. Karena sahabat kalau sudah urusan perang, sudah. Pertama sudah. Keberanian sahabat ini udah main-main. Ya. Makanya ada satu hadis mengatakan begini. Ini untuk sikap orang beriman. Innallaha yuhibbus syaja'ah walau biqatli hayyatin au aqrabin. Allah itu suka sama orang berani. Orang mukmin yang berani walaupun hanya membunuh ular ataupun kalajengking. Itu Allah suka itu. Tapi kalau ada orang Islam, orang beriman penakut ya. Kalau sama orang Islam berani berkelahi, tapi kalau sama orang tidak beriman ciut nyalinya. Nah, ini bukan orang beriman ini ya. Sama orang tidak beriman, ciut nyalinya. Tapi kalau sama orang-orang beriman, berani. Nah, ini bukan ciri orang beriman. Sama orang tidak beriman, siap berjihad. Tapi kalau sama orang beriman, bersaudara. Kan begitu ya. Ini yang Allah katakan, yang Nabi katakan, innallaha yuhibbus syaja'ah walau biqatli hayyatin au aqrabin. Allah itu suka sama jiwa-jiwa pemberani. Walaupun hanya membunuh ular ataupun membunuh kalajengking. Allah suka itu. Nah, maka harus jadi jiwa-jiwa yang pemberani ya. Jangan penakut. Nah, jadi kalau urusan perang berjihad di jalan Allah saja itu tidak boleh semuanya, harus ada orang belajar ilmu. Apalagi kalau sekarang itu ada orang dia tiap hari bekerja, ada majelis ilmu dia lupa tidak mau datang. Kira-kira berjihad sama bekerja tiap hari lebih afdal mana? Berjihad tentunya ya. Walaupun kerja berjihad juga. Cari nafkah istri kan berjihad juga. Tapi artinya harus ada porsi. Kalau sekarang orang sibuk main politik saja ya, urusan politik, tapi tidak mau datang majelis ilmu. Banyak enggak pejabat-pejabat yang tidak mau ngaji? Banyak apa enggak? Banyak ya. Tapi ada juga pejabat yang mau ngaji ya. Kalau para pejabat tuh dia mau ngaji, insya Allah amanah kepemimpinan yang diberikan pada dirinya itu akan terkendali. Tapi kalau sudah tidak mau ngaji, tidak mau hadir majelis ilmu, ini tanda sudah ya. Jadi kalau sahabat hobi berperang, Nabi tegur, Allah tegur, harus ada yang mau belajar. Itu urusan jihad itu. Sekarang urusan politik, dari pagi sampai malam urusan politik terus ya. Ada majelis ilmu tidak mau hadir, ada majelis ilmu tidak mau datang. Ini penyakit umat Islam belakangan ini. Maka penting ini saya sampaikan, belajar ilmu agama, belajar.
Boleh orang berjihad, boleh orang mencari kedudukan. Memang harus orang beriman ini harus ada yang menduduki satu jabatan sebagai wakil, ya, harus ada. Cuman maksud saya, ketika misalnya Allah kasih itu kedudukan, tetap seimbang, belajar juga ilmu agama. Jangan lupakan itu, ya. Jangan lupakan itu. Nah, karena pentingnya ilmu agama sampai Nabi ini merayu, mengatakan ada derajat yang tinggi. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan pada dirinya, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Difahamkan dalam urusan agama. Maka ciri orang selamat itu adalah kalau dia suka belajar agama, faham agama. Itu ciri orang yang selamat itu. Tapi kalau sudah tidak suka agama, tidak mau belajar agama, kata Imam Syafi'i, la khaira fi. Tidak ada baiknya pada dirinya itu. Kalau sudah tidak suka agama, ya. Jadi Nabi itu merayu kita dengan memberikan motivasi yang begitu kuat. Siapa orang yang dia dikehendaki kebaikan-kebaikan, ciri-cirinya disukakan dia belajar agama. Maka dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa innad dunya yu'tihallah man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya dunia ini Allah kasih. Yang dicintai ya Allah kasih, yang tidak dicintai Allah kasih juga. Yahudi itu kaya-kaya itu, ya. Itu bukan orang dicintai oleh Allah itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa al-maghdub alaihim? Yahudi. Dalam Fatihah kita kan baca ghairil maghdubi alaihim. Siapa mereka al-maghdub? Yahudi. Waladdallin. Siapa ad-dallin di sini? Nasrani. Allah Subhanahu wa taala tidak suka sama mereka, orang Yahudi. Maghdub alaihim. Tapi mereka dikasih kaya, ya. Yang punya perusahaan-perusahaan besar, saham-saham yang besar itu orang-orang Yahudi. Bahkan yang menguasai dunia mungkin saat ini secara ekonomi Yahudi. Mereka yang kuasai itu. Maka Nabi katakan innad dunya yu'tihallah man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia ini Allah kasih, yang dicintai, yang tidak dicintai dikasih sama Allah. Wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi perlu dicatat, ilmu ini tidak akan Allah kasih kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang dikasih ilmu itu tanda Allah cinta sama kita. Orang kalau dikasih ilmu berarti Allah cinta kepada kita. Itu ciri itu, ya. Itu ciri itu. Nah, berbahagialah kita ini orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Berbahagia kita kalau mau belajar ilmu agama. Ada majelis, jangan kita sia-siakan. 2 minggu sekali, seminggu sekali ada majelis, hadir, ya. Saya bekerja seminggu sekali libur. Saya bekerja 2 minggu sekali libur dulu, ya. Ikut majelis ilmu. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Ada cerita khusus tentang perjalanan ulama besar, jenderalnya ulama. Siapa itu? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manab. Itu jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasabnya Imam Syafi'i. Itu nasabnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini adalah bangsa Quraisy. Syafi' bin Sa'ib ini sahabat yang masuk Islam pada perang Badar. Jadi satu-satunya jenderal ulama dari 4 jenderal ulama ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, yang Quraisy itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Beliau punya julukan, kata Imam Ahmad, adalah
Muhammad bin Idris kasyamsi fid dunya. Itu beliau itu digambarkan seperti matahari dunia ini. Artinya ilmunya itu begitu menerangi umat. Begitu menerangi umat ilmunya beliau. Kal afiyah fil badan. Seperti penyembuh dalam badan setiap manusia. Itu ilmunya Imam Syafi'i. Maka tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan. Imam Syafi'i itu ketika beliau jadi santri. Imam Syafi'i itu lahir di Yaman. Imam Syafi'i itu lahir di Yaman. Nah, saya kasih cerita saja ya, biar termotivasi ya. Saya kasih cerita saja. Imam Syafi'i itu lahir beliau di Yaman, abahnya waktu kecil beliau sudah meninggal dunia. Jadi Imam Syafi'i itu yatim. Nggak punya uang, ibunya susah miskin. Ibunya miskin. Tapi ibunya ini punya keistimewaan. Ibunya ini punya keistimewaan. Nah, sebelum saya ceritakan lebih lanjut, apa sih peran seorang ibu, seorang wanita terhadap kesuksesan anak? Nah, ini penting dicatat ibu-ibu ini ya. Untuk wanita-wanita, calon-calon ibu atau yang sudah punya anak. Wanita ini punya andil mensukseskan seorang anak itu persentasenya 75%. 75%. Kalau seorang wanita itu sholihah, 75% kesolihannya ini akan berpengaruh kepada kesuksesan anaknya. Seorang bapak 25% saja. Bapak itu 25%. Ibu 75%. Bapaknya ahli maksiat. Bapaknya jarang ibadah. Tapi ibunya ahli sholat, ahli tahajud, ahli baca Quran. Insya Allah anaknya sukses. Insya Allah anaknya sukses. Bapaknya ahli ke masjid, bapaknya ahli baca Quran, bapaknya ulama besar, tapi ibunya ahli maksiat, buka aurat, kemana-mana tidak pernah pakai kerudung, buka aurat, suka menggibah, anaknya tiap hari diomeli. Sudah, kalau ini anaknya besar, persis fotokopi ibunya. Persis sudah ya. Akan begitulah anaknya. Ini untuk para wanita ini ya. Jadi menentukan anak itu sukses atau tidaknya ibu. 75% berbanding 25%. Ibu ya. Maka saya katakan sekali lagi, kalau ibu itu adalah orang salihah, yakin anaknya sukses. Imam Syafi'i ketika masih kecil, ibunya kalau mau nyusui itu tidak pernah tidak berwudu. Berwudu dulu baru disusui. Disusuinya pun itu bagian kanan dulu karena ajaran agama kalau yang baik-baik kanan dulu. Kanan dulu. Nanti kalau sudah kanan habis baru kiri. Imam Syafi'i karena terbiasa disusui begitu, kalau langsung kiri tidak mau. Imam Syafi'i kecil ya. Kanan dulu. Kalau disusui langsung yang kiri tidak mau Imam Syafi'i. Kanan dulu ya. Ini Imam Syafi'i kecil. Tapi orang miskin Imam Syafi'i ya. Miskin, susah. Ibunya ini kalau melihat ada ulama-ulama besar, ibunya angkat tangan. Ya Allah, jadikan anak saya seperti ulama fulan itu. Dari jauh ibunya berdoa. Ya Allah, jadikan anak saya seperti ulama fulan itu. Ya Allah, jadikan anak saya ilmunya seperti ulama fulan itu. Itu doanya ibunya Imam Syafi'i. Jadilah itu Imam Syafi'i jadi ulama besar, jenderalnya ulama itu. Jenderalnya ulama. Imam Syafi'i ketika umur 10 tahun, ibunya berpesan begini, wahai anak, ibu ini kan orang susah. Keluargamu itu keluarga orang yang hebat, keluarga yang punya kedudukan yang tinggi. Ibunya kan bangsa Yaman. Kalau dari abahnya Quraisy. Kan begitu. Wahai anak, kamu balik ke Mekah. Kamu ke Mekah umur 10 tahun ini. Kurang lebih 9-10 tahun. Kamu ke Mekah, sudah kamu belajar. Wahai ibu, tak bisa saya meninggalkan ibu. Ibu kan sendiri katanya. Wahai anak, kamu pergi. Kamu belajar. Walaupun ibu berat, ya sudah harus ibu relakan.
Yang penting kamu sukses. Kamu pergi belajar, mondok ceritanya ya. Imam Syafi'i itu mulai mondok umur 10 tahun. Jadi Imam Syafi'i itu mulai nyantri, mulai mondok itu umur 10 tahun. Cuman Imam Syafi'i itu punya kecerdasan di atas rata-rata. Beliau belajar di depannya Imam Malik, ikut belajar. Masih kecil ini, umur 10 tahun. Cuman tidak bawa buku, tidak bawa pulpen. Tapi ketika belajar, Imam Syafi'i seperti bermain-main begitu ya. Tangannya bermain-main. Imam Malik perhatikan, ini anak kok rupanya belajar. Cuman tampaknya belajar, tapi kok main-main. Akhirnya selesai belajar dipanggil. Wahai anak, coba kamu ke sini. Siapa namamu? Kata. Nama saya Muhammad. Kamu tadi belajar apa enggak? Ya saya belajar mendengarkan. Loh kamu kok main-main tadi? Mana bukunya katanya? Enggak bawa buku. Nah terus apa yang kamu dapatkan? Lalu Imam Syafi'i tunjukkan. Wahai Imam, saya tadi belajar. Dan semua dari bismillah sampai salam saya hafal semua yang Anda ajarkan. Coba kalau gitu coba sebutkan. Disebut dari bismillah sampai salam disebut terperinci. Maka dikatakan dalam riwayat itu, dalam kitab Manaqibnya Imam Syafi'i dikatakan Imam Syafi'i itu hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik itu selama 9 hari. Itu kitab tebel itu ya. Kitab tebel itu. Kita ini Quran berapa tahun kita hafal Quran? Nah, atau ada yang sudah hafal Quran di sini? Belum ya? Belum ya. Nah, coba dicetak nih ya. Saya punya pesan sedikit. Ini anak-anak yang masih disusu, yang masih kecil. Kalau ingin hafal Quran, sekarang HP-nya itu disetting, di-download Murattal Quran. Caranya gampang ya, caranya gampang. Tiap hari selama 1 bulan ya, dari umur berapa lah, dari 0 tahun lah. Setiap bulan setelkan dia 1 juz. Tiap hari terus dalam 1 bulan, setelkan terus, taruh di telinganya. Setiap bulan ya. Nah, nanti kemudian bulan berikutnya juz yang kedua. Itu direkam betul sama anak itu ya. Jangan nanti di-download lagu dangdut Inul. Nah, terus kemudian ditaruh telinga anaknya. Akhirnya mulai bisa ngomong, nyanyi lagunya Inul. Jangan ya. Nah, ini enggak berkah. Murattal Al-Quran taruh di telinganya. Tiap hari sudah. Bulan yang ketiga, juz yang ketiga. Bulan keempat, juz yang keempat. Sampai kemudian 30 juz. Nanti kalau anak sudah mulai bisa ngomong, yang difasihkan ucapan pertama adalah Al-Quran. Maka tinggal diasah saja sedikit lagi ya. Tinggal diasah sedikit lagi. Gurunya gampang nanti ngajari alif, ba, ta, jim, gampang itu ngajari. Kira-kira mau dicoba apa enggak? Coba ya. Enggak ada kata terlambat ya. Enggak ada kata terlambat. Coba diprogram. Seluruh anak-anak kecil, anak-anak bayi 3 tahun yang akan datang, khusus di Pancasari ini sudah hafal Al-Quran. Nah, jangan amin saja, coba ya. Nah, coba ya. Ya perlu amin ya. Amin itu artinya istajib. Kabulkan, kan begitu ya. Kabulkan. Baik. Jadi Imam Syafi'i itu seperti itu. Nah, maka Imam Malik berpesan, wahai Muhammad, ijtadi bil ma'asi. Jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Fa innalaka sya'nun minasya'n. Karena engkau akan mendapat satu kedudukan daripada kedudukan yang istimewa. Jauhi maksiat. Imam Syafi'i itu maksiatnya apa kan begitu ya. Nah, tapi pesannya Imam Malik begitu. Maka benar-benar dijaga itu maksiat. Nah, kalau anak kecil maksiatnya apa? Kalau dulu itu kan ya paling main-main, berkelahi kan begitu ya. Cuman Imam Syafi'i ini Masya Allah. Memang kebetulan belum ada HP pakai main game dulu ya. Kalau anak-anak sekarang kan sudah game duluan. Pagi bangun tidur cari HP main game. Kan begitu ya. Anak-anak sekarang. Kadang ibunya supaya tidak diganggu dia masak, disetelin dah lagu anaknya. Suruh mainan sendiri.
Anaknya mainan sendiri, ibunya masak. Kan begitu sekarang, ya, tidak terkontrol. Maka susah jadi anak sukses, ya. Susah jadi anak sukses. Kemudian karena mainan gamenya cuma 1-2 jenis, akhirnya bosan, minta lagi dikasih kuota, nanti di-download lagi mainan-mainan baru. Karena sering download, ibunya lepas kontrol, akhirnya download yang macam-macam keluar. Nah, ini sudah jadi bumerang sudah, ya. Sudah jadi bumerang. Ini penyakit sekarang. Ini penyakit sekarang. Maka bagaimana supaya bisa mencetak anak-anak yang sukses? Peran ibu yang pertama, kemudian yang kedua harus dikondisikan betul, ya. Maka saya katakan bapaknya durhaka, tapi ibunya orang yang solihah, insya Allah sukses anaknya. Sukses anaknya, ya. Nah, maka jadi ibu itu jangan gampang-gampang kata-kata yang jelek sama anaknya. Kamu ini anak nakal. Orang anaknya sendiri dibilang nakal. Ya nakal beneran nanti, ya. Orang anaknya sendiri bilang nakal. Nanti nakal beneran. Kamu ini anak ndak pulang-pulang. Ndak pulang-pulang beneran nanti, ya. Nah, jadi kata-kata yang buruk tuh jangan. Kalau anaknya misalnya terlalu aktif misalnya, Insya Allah wali Allah ini kok begini. Bilang saja dia walinya Allah, kan begitu. Ini calon ulama kok begini, nah jangan begitu. Kamu ini calon ulamanya Allah. Bilang saja begitu, ya. Jadi yang enak-enak kita sampaikan. Insya Allah jadi itu anak. Tapi kalau sudah kata-kata kasar, kamu kurang ajar. Nah, ini nanti kurang ajar beneran nanti. Jadi kata-kata buruk itu jangan. Disinilah peran daripada seorang ibu untuk mensukseskan anak. Menjadi santri-santri yang nanti diharapkan pengganti-pengganti daripada para tokoh-tokoh yang nantinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengganti para santri ini, ya. Para santri-santri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian 15 tahun Imam Syafi'i itu sudah jadi mufti. Sudah boleh berfatwa. Gampang orang berfatwa, ya. Jadi itu sudah kriteria syarat orang boleh berfatwa kalau menjadi mujtahid mutlak itu minimal hafal 500.000 hadis minimal. Kalau Imam Syafi'i itu sudah jutaan hadis dihafal, ya. Jutaan hadis, bukan ratusan ribu lagi, jutaan hadis. Maka beliau sudah berfatwa umur 15 tahun. Karena banyaknya ilmunya, ilmu macam-macam dipelajari sama Imam Syafi'i. Satu saat beliau itu balik ke Yaman. Di Yaman itu ada orang-orang yang memang punya ilmu firasat. Ilmu firasat. Ada satu hadis yang mengatakan ihdaru firasatal mu'min fa innahu yanduru bi'ainillah. Hati-hati firasatnya orang beriman. Firasatnya orang beriman. Mereka tajam, bisa melihat dengan pandangan Allah. Maka para ulama itu mereka punya kelebihan itu. Firasat yang kuat, ya. Melihat tajam. Oh ini begini, ini begini. Cuman terkadang tidak dibuka. Karena kalau misalnya dibuka, oh si fulan kelihatan seperti monyet, dibuka, nah, marah orang, ya. Oh si fulan kelihatan seperti kambing, ya marah orang, kan begitu. Tapi mereka punya itu. Tapi karena memang rahmat yang Allah titipkan pada hati mereka para ulama wali-wali Allah, mereka rahmat, ya, memandang orang ini semua berproses. Yang menentukan selamat tidaknya akhir perjalanannya. Sekarang tidak sholat, mungkin besok dia sholat. Sekarang belum bertobat, seminggu lagi dia bertobat. Namanya manusia perjalanannya kan memang mengalami perjalanan sampai keputusannya di akhir hayatnya. Imam Syafi'i belajar ilmu firasat. Membaca gerak-geriknya orang. Membaca bahasa tubuhnya orang. Membaca sifat-sifat yang ada pada diri seseorang. Dikumpulin itu satu kitab penuh itu tentang ilmu firasat. Dikumpulkan. Setelah itu rampung, beliau balik dari sana. Di tengah jalan, beliau ini ketemu sama orang. Orang yang ditemui sama Imam Syafi'i berdasarkan ilmu yang dipelajari, Imam Syafi'i sudah berprasangka, ini orang
kayaknya bakhilnya bukan main, pelitnya bukan main. Karena di dalam kitab firasatnya itu tercatat orang yang matanya biru, kemudian dahinya apa dikatakan jenong, itu orang pelit. Itu orang pelit itu. Nah, Imam Syafi'i ingin buktikan, Lalu ditemui itu orang, ya fulan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ini fulan ini dengan kriteria yang dimaksudkan sebagaimana di kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melihat ini orang kok dia baik. Kata orang ini, ya fulan, ayo pulang ke rumah saya. Pulang ke rumah saya, nanti sampean nginep di rumah saya. Sudah, tenang saja. Enggak apa-apa. Itu kuda sudah saya yang rawat. Nanti saya ngikatkan. Diajaklah pulang. Sampai di sana Imam Syafi'i nginep beberapa hari itu ya. Nginep di sana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu heran, penasaran. Sepertinya ilmu saya ini kok enggak masuk. Kayaknya enggak cocok ilmu saya ini. Karena kriteria yang ada dalam kitab firasatnya Imam Syafi'i berdasarkan keadaan orang tersebut, ini kriteria enggak masuk. Yang harusnya kriterianya ini orang bakhil, pelit. Tapi kok ternyata orang ini baik. Baiknya bukan main, ya. Minyak wangi dibelikan, kasur spray itu dirapikan, dibuat harum, makanan dibelikan, dimanja walhasil, air panas disiapkan, walhasil dimanja. Imam Syafi'i hampir berputus asa, ini kitabnya ini kayaknya bohongan. Mau dirobek kitabnya. Lalu selesai rampung beliau bertamu, Imam Syafi'i pamitan. Ya fulan, saya Muhammad bin Idris dari Mekah. Kalau sampean nanti ke Mekah, mampir ke rumah saya. Saya ada rumah di Mekah. Kalau ke Mekah mampir ke rumah saya, kata Imam Syafi'i. Kemudian orang ini mengatakan begini, baik, insyaallah saya mampir. Nah, cuman apa yang kemarin saya lakukan, sampean kira-kira berpikir positif atau negatif? Kata Imam Syafi'i, maksudnya Anda bagaimana? Lalu saya kemarin siapkan makanan, saya siapkan parfum, spray semuanya. Sak kuda sampean, saya ngikatkan, saya merawat, saya kasih makan. Itu ada hitung-hitungannya katanya. Itu ada hitung-hitungannya itu. Jangan sampean pamit dulu. Sampean bukan anak bapak saya, sampean bukan saudara saya katanya. Wah, Imam Syafi'i kaget. Kayaknya kitabnya benar ini kitabnya ini. Memang benar ini ciri-ciri orang ini. Lalu kata Imam Syafi'i, ya sudah sebutkan katanya. Oh, ini kamarnya harganya sekian. Ini kamar sengaja sengaja saudara saya usir. Saya kasih sampean, lu sampean mau gratis. Kan enggak mungkin katanya. Kok mau gratisan sampean? Ini harganya sekian. Ini makan harganya sekian. Ini parfum harganya sekian. Itu spray saya khususkan harganya sekian. Kemudian Imam Syafi'i, ya sudah sebut semuanya sudah. Sebut semuanya. Disebut semuanya itu ya. Disebut semuanya itu. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, ya ini kitab saya benar berarti. Ini memang benar ciri-ciri orangnya katanya. Saya kira ini kitab yang salah. Hampir dirobek kitabnya itu. Hampir dirobek kitabnya. Tapi ternyata setelah beliau pamitan pulang, dihitung semuanya itu. Dihitung semuanya. Nah, maka Imam Syafi'i kemudian, oh benar, kitabnya ini benar. Jadi sampai ilmu yang begitu Imam Syafi'i pelajari. Sampai ilmu yang seperti itu pelajari. Maka dikatakan lautannya ilmu itu Imam Syafi'i. Ya. Seperti mataharinya dunia. Luasnya bukan main ilmunya. Sampai-sampai orang-orang di zamannya beliau ketika mensifatkan yang lebih utama sahabat atau Imam Syafi'i. Kalau sahabat meriwayatkan hadis sekian, ini Imam Syafi'i hadisnya dihafal semua. Qur'annya dihafal semua. Tafsirnya dihafal semuanya. Hukum-hukumnya dihafal semuanya. Jadi orang bingung mensifati Imam Syafi'i. Saking luasnya ilmunya Imam Syafi'i. Ini santri namanya ya. Ini santri. Nah, maka kalau mondok itu jangan nanti di pondok makan, tidur. Jam 12 bangun,
cari terong, cari buat sambal, masak, makan bareng-bareng. Jam 3 waktunya tahajud, tidur. Nanti pagi-pagi belajar, kita ngobrol-ngobrol. Pulang-pulang enggak jadi nanti ya. Kalau begitu enggak jadi. Maka kalau jadi santri yang benar ya. Yang serius benar kalau jadi santri. Tapi ya minimal insya Allah dapat berkah. Kalau di masyarakat bermanfaat, apakah menggiring umat untuk bersyiar, menggiring orang untuk belajar, berarti itu ada berkah. Itu ciri ada berkah ya. Tapi kalau di rumah sudah ada manfaat, tidak ngajak orang berbuat baik, dirinya juga tidak berbuat baik, itu jangan-jangan tidak berkah. Jangan-jangan tidak berkah. Imam Syafi'i itu punya murid-murid, banyak murid-muridnya ya. Murid-muridnya banyak. Gurunya juga banyak. Ya, memang supaya jelas, gurunya jelas, muridnya juga jelas. Karena kalau misalnya tidak punya guru, ya berarti gurunya setan. Tidak bisa diakui ya. Siapa guru sampean? Tidak punya guru, setan gurunya. Man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Orang tidak punya guru, gurunya setan. Google gurunya setan berarti ya. Maksudnya apa? Pemahamannya nanti diselewengkan. Pemahamannya diselewengkan. Maka kalau belajar pastikan harus punya guru. Saya bangga kalau saya punya guru Al Habib Taufik ya. Bangga saya punya guru. Bangga saya ambil ilmu dari beliau. Walaupun juga di sana ada juga termasuk Habib Abu Bakar, itu guru saya belajar tafsir sama beliau. Al Habib Hadi, Al Idrus, saya belajar fikih sama beliau. Jadi ada guru-guru saya jelas. Guru-guru jelas ya. Nah, murid-murid nanti ketika diakui murid, kalau dia misalnya belajar sama saya khatam kitab Safinatun Najah, layak. Saya anggap murid. Tapi kalau misalnya umum, ya murid umum. Tapi kalau ada murid, maksudnya murid kemudian dia mengatasnamakan saya. Oh, saya muridnya Nasrul Huda misalnya, kan begitu. Apa buktinya, kan begitu. Karena kalau misalnya enggak, ditanya hukumnya kok beda, enggak sama. Nanti kan ngerusak nama, kan begitu ya. Ngerusak nama gurunya. Nah, maka kalau misalnya itu urusan murid guru, jika kaitan dengan hukum, pastikan, oh saya khatam kitab Safinatun Najah. Menjelaskan gampang, bisa, saya akui, kan begitu ya. Saya pun demikian. Jadi akadnya itu seperti itu. Akadnya juga seperti itu. Sehingga tidak gampang ya. Nah, Imam Syafi'i ini punya guru banyak, punya murid banyak juga. Di antara muridnya yang jadi ulama besar itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau santri, kemudian jadi ulama, punya santri lagi. Ini santrinya hebat betul ini. Pendiri madhab Hambali. Pendiri madhab Hambali. Ini santrinya tidak tanggung-tanggung. Hafal juga jutaan hadis. Hafal jutaan hadis. Beliau karena begitu akrab hubungan guru dan murid, bukan hanya hubungan biasa, itu sampai hubungan batin itu kuat. Satu saat Imam Syafi'i itu pernah bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Lalu mimpinya ini bercerita tentang fitnah yang akan menimpa muridnya. Fitnah yang akan menimpa muridnya. Ini fitnah besar ini. Lalu Imam Syafi'i bangun, kaget, kemudian bimbang, khawatir beliau. Ditulislah surat itu. Beliau tulis surat, kemudian dibawa. Surat ini dibawa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bunyi suratnya adalah menceritakan mimpinya Imam Syafi'i, bahwa beliau bermimpi tentang muridnya, sebentar lagi muridnya akan kena fitnah besar. Maka harus sabar. Ketika datang itu surat kepada Imam Ahmad tuh bahagianya bukan main. Ini surat khusus dari gurunya. Surat khusus dari sang guru. Lalu beliau baca dengan baik sambil meneteskan air mata. Beliau ya satu sisi bahagia ada perhatian guru, sisi yang lain ini fitnah besar. Lalu dari terima kasihnya ini Imam Ahmad bin Hanbal kemudian menghadiahkan jubahnya itu kepada yang membawa surat. Imam Ahmad katakan begini,
Wahai fulan, terima kasih banyak. Sampaikan salam kepada guru saya. Ini saya kasih kamu hadiah, jubah. Karena kamu sudah sampaikan ini amanah. Saya kasih jubah. Dikasih jubahnya Imam Ahmad kepada pengantar ini. Lalu baliklah ini pengantar menuju Imam Syafi'i, disampaikan, wahai Imam, sudah saya sampaikan suratnya. Apa buktinya kamu sampaikan surat saya kepada murid saya? Saya sudah ketemu dan saya dikasih jubah ini. Oh, Masya Allah, kasih jubah. Kata Imam Syafi'i, ya wahai fulan, aku pinjam jubah. Aku pinjam. Lalu itu jubah dipinjam oleh Imam Syafi'i, direndam. Direndam dengan air. Rendeman air itu kemudian dipakai ngobati orang yang sakit yang datang kepada Imam Syafi'i. Gurunya orang hebat, muridnya orang hebat juga. Gurunya punya karomah besar, muridnya punya karomah besar juga. Dan Imam Syafi'i mengakui ini muridnya ini. Maka jubahnya Imam Ahmad itu dipinjam, direndam itu, kemudian orang-orang yang sakit itu dikasih minum itu. Bekas rendaman jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai seperti itu. Itu hubungan antara murid dan guru. Antara santri dan kiainya. Begitu hubungannya. Ya. Dan itu sama-sama memang saling mengagungkan, saling ta'zim satu dengan yang lain. Ini santri-santri yang lurus, ya. Santri-santri yang lurus begini ini. Maka dari berita yang disampaikan gurunya, Imam Ahmad dapat fitnah besar. Fitnah itu apa? Kaitan dengan akidah. Pada waktu itu pimpinan atau raja adalah berfaham Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau Imam Syafi'i sempat terfitnah juga, cuman Imam Syafi'i itu selamat. Kenapa? Keluasan ilmunya. Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam, kamu ini kan seorang ulama besar. Bagaimana pendapatmu tentang ini Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Quran? Itu makhluk menurut kami. Menurut kamu bagaimana? Imam Syafi'i tidak kalah akal. Kalau misalnya dia ngikuti pendapat ini raja Mu'tazilah, pemimpin Mu'tazilah ini, tersesatlah. Maka faham Ahlus Sunnah wal Jamaah akan terkorbankan. Tapi beliau punya akal. Kata beliau, wahai fulan, ini Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini loh. Ini adalah makhluk. Beliau katakan dengan tangannya. Maksudnya beliau adalah ditunjuki tangannya. Bukan Taurat, Zabur, Injil, Qurannya. Tapi tangannya beliau tunjukkan. Ini makhluk. Orang Mu'tazilah menganggap, oh berarti sepakat. Imam Syafi'i sepakat. Tapi Imam Syafi'i maksudnya adalah tangannya ini makhluk. Cuman Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil ini adalah kalamullah yang azali. Itu bukan makhluk. Tapi ketika fitnah ini kena pada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal tidak bisa memberikan jawaban sebagaimana gurunya. Maka beliau dipenjara, bahkan terbunuh di sana. Jadi wafatnya Imam Ahmad itu dalam keadaan kena ujian. Dalam keadaan kena ujian berat. Tetapi sebagai tokoh besar, sebagai santri kemudian mendapat derajat ulama, ini juga ujiannya berat juga. Di sini selamat ujiannya, kena ujian yang lain. Imam Syafi'i itu punya penyakit bawasir. Apa bawasir itu? Ambeien, ya. Imam Syafi'i itu punya penyakit ambeien. Dari banyak duduk, sering duduk. Ya, memang kegiatannya banyak duduk, ngajar ya. Tidak ada hari kecuali ngajar. Tidak ada hari kecuali ngajar. Bahkan beliau bagi waktunya itu dalam waktu malam, sepertiganya untuk belajar ilmu mutola'ah. Sepertiga tidur, sepertiganya untuk ibadah kepada Allah. Itu Imam Syafi'i. Jadi malam itu tidak ada ceritanya los tidur dari malam sampai subuh. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau kita kan lain ya. Kadang dari jam 8 tidur, bangun jam setengah 7, 14 semua ya. Atau kadang tidurnya jam 3 malam, bergadang. Ngobrol, nanti bangunnya jam 8, 14 juga ya. Kelasnya kita. Tapi Imam Syafi'i beda. Sepertiga malam belajar ilmu. Sepertiganya lagi tidur.
sepertiganya lagi ibadah. Itu Imam Syafi'i. Karena banyaknya duduk sampai beliau terkena penyakit ambeien. Dikatakan kalau beliau ngajar kadang itu darah keluar dari duburnya. Saking itu beratnya itu penyakit itu ya, ujian. Maka Nabi katakan asyaddun nas balaan al-anbiya tsummal ulama. Paling berat ujian kepada manusia itu para nabi, berat. Maka berikutnya fal amsal tsummal amsal. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Artinya kedudukan setelah nabi itu apa? Ulama. Ulama itu punya ujian berat ya. Kakek dari Al-Habib Taufik, Habib Ja'far bin Syekhun As-Segaf. Beliau itu diceritakan punya penyakit komplikasi, kurang lebih 20 penyakit dalam tubuhnya. Beliau tidak cerita. Tidak cerita, ya sudah tidak ke dokter. Sampai sudah mau ajal meninggal dunia, baru orang-orang tahu kalau beliau punya penyakit begitu banyak. Tapi beliau kuat. Beliau dijuluki Quran berjalan. Kakeknya Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Ja'far bin Syekhun As-Segaf. Itu dijuluki Quran berjalan. Insyaallah beliau berdakwah. Beliau termasuk, kalau saya dapat cerita, termasuk Kiai Hamid Waliullah Pasuruan. Itu juga belajar mudarosahnya. Ada mengatakan Kiai Hamid tabarukan kepada beliau itu kitab Riyadhus Shalihin. Malam beliau baca itu. Sama-sama wali ini ya. Sama-sama wali Allah ya. Nah, jadi beliau punya penyakit komplikasi, tapi beliau tidak mengeluh. Sampai dekat-dekat wafat, baru kemudian keluarganya mengetahui. Itu santri dan itu yang sudah santri yang sudah jadi ulama. Begitu santri ya. Maka ketika orang ingin menjadi orang sukses, memang harus dilalui itu. Susah payahnya itu harus dilalui. Tidak bisa kita instan kemudian jadi ulama, tidak bisa ya. Instan jadi ulama, tidak bisa. Harus bersusah payah. Saya mungkin termasuk orang yang Allah kasih sedikit sekali ilmu ya. Cuman saya punya cerita. Saya dari kecil itu di Tabanan dulu ya. Tabanan saya itu belajar. Itu belum apa-apa. Kemudian saya di Tabanan, ibu saya meninggal dunia pas saya SMP. SMP ibu saya meninggal dunia. Kemudian sudah tidak punya ibu. Orang tua nikah lagi. Abah saya nikah lagi. Kemudian saya mondok, kalau dibilang tidak diurus. Cuman tetap dikasih. Tapi kalau dibanding kebutuhan tidak seberapa. Cuman abah saya berusaha maksimal ya. Tetap dipantau, dikontrol tetap. Cuman secara keuangan tidak ada. Saya di pondok itu cuci piring ya. Cuci piring, cuci baju. Cuci baju dapat upah, pakai beli kitab. Cuci piring nanti kemudian pakai beli buku. Itu di pondok dulu ya. Kadang tidak makan 1-2 hari, tidak makan. Kadang teman kasih. Begitu keadaan dulu, susah di pondok itu. Saya pernah punya murid itu, salah satu murid itu. Karena saya pukul, ini masih ada orangnya. Ini dari kalangan sayyid tapi ya, dari kalangan sayyid. Murid karena memang saya pukul, malam-malam lemari saya dibakar. Pernah itu, lemari saya dibakar, baju kitab habis. Saya tidak punya apa-apa. Pernah terjadi begitu. Akhirnya kemudian diadukan sama Habib Taufik, kemudian dipanggil, dihajar itu anak itu. Kamu ini tidak terima kasih kamu. Diajar kok malah dibakar. Lemari gurunya dibakar. Kalau itu terbakar sak pondoknya bagaimana kamu kata? Nah, cuman saya ya sudah terima. Tapi ternyata ada hikmahnya. Bapaknya datang, abahnya datang, kemudian ditanya, berapa ini kitabnya yang rusak? Ya yang kitab saya pakai rusak. Terus apa lagi? Ya baju semua habis. Akhirnya dibelikan baju baru semua ya. Nah, jadi hikmahnya begitu. Dibelikan baju baru. Kitabnya baru, sarung baru, baju baru. Akhirnya ya baru semuanya jadinya. Ada hikmah ternyata ya. Ada hikmah ternyata. Itu pernah saya alami. Pernah saya alami seperti itu. Jadi hidup itu nyantri itu susah. Kalau sekarang santri itu kan gampang ya. Sudah tinggal dilondrekan sudah. Bapaknya bayar 1 juta. Itu sudah beres semuanya. Kasur sudah ya.
Kemudian baju sudah tinggal cuci, makan sudah tinggal makan. Lo kok begitu juga malas masih belajar ya? Masih malas belajar. Ya bagaimana mau jadi kalau seperti itu? Kita mondok susah dulu ya. Susah dulu. Mau bayar SPP saja kadang malu-malu, belum lambat-lambat bayar. Bukan karena tidak mau bayar, memang tidak punya uang. Bukan karena tidak mau bayar, memang tidak punya uang. Begitu keadaan dulu ya. Padahal kalau menurut aturan ilmu, Imam Syafi'i mengatakan ala la tanalul ilma illa bisitati. Di antaranya adalah zakain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghatin. Bulghah itu biaya. Harus ada biaya. Orang belajar itu harus pakai biaya. Di sini anak-anak berapa SPP-nya? 20.000 ya. Kalau 20.000 pakai beli surga bisa apa enggak? Enggak bisa ya. Itu sangat murah itu ya. Sangat murah. Kalau di sekolah SPP berapa sebulan? Sekolah formal 75 ya. Untuk TK-nya. Kalau SD sudah 150-an mungkin ya. Oh gratis ya. Negerinya gratis. Kalau yang apa yang biasa apa sanawiyah, ada sanawiyah sini. Berapa? 65 ya. Artinya apa? Bahwa kalau agama itu kita bayar dengan uang yang sedikit, itu sangat tidak sebanding. Surga cuma dibayar 20.000 ya. Tidak sebanding. Padahal saya katakan ini sebagai penutup ini. Padahal saya katakan orang tua kalau dia punya anak, dia paham ilmu agama, diajarkan oleh gurunya, itu ilmu agama walaupun tidak dihadiahkan untuk ibunya, untuk bapaknya, ketika anaknya itu pandai agama, dia bersyiar mengajarkan agama, itu otomatis ditransfer terus pahalanya itu. Otomatis sudah ya. Ditransfer terus itu pahalanya. Beda sama sedekah. Saya mau sedekah. Kalau saya tidak niat ini pahalanya untuk almarhum ibu saya, itu tidak sampai. Saya mau wakaf tanah, ini pahalanya untuk almarhum ibu saya, baru sampai. Tapi kalau saya tidak niat, tidak sampai. Tapi kalau ilmu agama, tidak usah niat. Anaknya cerdas, hafal Al-Quran, itu otomatis sampai sudah itu. Secara otomatis sampai itu. Maka pahala yang terus-menerus seperti air mengalir, kok tidak dibela mati-matian, kok tidak sungguh-sungguh. Kadang bayarnya 20, lambat-lambat 3 bulan tidak bayar. Nah, kan kadang begitu ya. Jangan ya. Jangan. Jadi jangan karena gurunya juga, jangan karena apa. Ya sudah, ini kita apa? Ya bentuk syukur, tahaddus bin nikmah. Allah kasih ilmu, maka saya bayar sekian. Kan begitu ya. Bentuk syukur saja. Bukan karena bayar gurunya, bukan karena bayar sekolahnya, tapi yang kita pelajari agama. Maka perlu agama itu dihargai ya. Kalau bahasa Inggris kita les hargai 50.000, 100.000, itu bahasa Inggris. Nanti di surga enggak pakai tanya bahasa Inggris. Tapi yang ditanya dengan bahasa Arab ya. Bukan bahasa Inggris besok di akhirat itu. Nah, bukan bahasa Cina, bukan Jepang juga ya, tapi bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahasa ahli surga, bahasa Arab. Maka jangan pelit-pelit terhadap ilmu agama. Jangan pelit-pelit. Dan insya Allah, kalau saya baca dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, sedekah yang paling tinggi nilainya itu 100.000 kali lipat. Itu bersedekah pada guru. Yang kedua tertinggi kepada orang tua. Yang ketiga kepada anak yatim. Yang keempat itu kepada kaum muslimin umumnya ya. Jadi ada tingkatan. Yang tertinggi itu pada ulama. Itu tertinggi nilai sedekah itu. Itu saya baca dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Kenapa demikian? Karena ulama ini ilmunya sudah nyambung sudah sampai akhirat sambung ya. Kalau orang tua kita bersyukur, mereka lahirkan kita, mereka besarkan kita, mereka biayai kita. Kita bersyukur. Kalau ada uang lebih kasih orang tua. Belum sampai dia minta kita kasih. Kan begitu ya. Kan begitu. Ini bentuk syukur. Nah, tetapi ada derajat-derajatnya itu. Nah, maka kesimpulannya apa yang saya sampaikan ini, yang jelas ini sebagai motivasi semuanya. Karena ini adalah hari santri,
Maka saya berharap marilah kita semuanya tetap berniat jadi santri ya. Walaupun misalnya sudah jadi ustaz, jadi kiai, tetap saja kita santri kan begitu ya. Tetap jadi santri artinya belajar terus. Karena belajar ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Kan begitu. Sampai nanti di liang lahat. Kalau sudah sampai di sana ya sudah selesai sudah. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita santri-santri yang berkah, yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat pada orang lain, dan mudah-mudahan anak-anak kita, generasi muda kita khususnya di tempat ini, di daerah Pancasari ini menjadi anak-anak yang bermanfaat, yang berkah, yang bisa kita banggakan, bisa kita harapkan, punya jiwa yang berani, bermanfaat untuk agama, dibanggakan Allah dan Rasulnya, dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan pada orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah terangkan, Allah luaskan kuburannya, Allah kumpulkan dalam naungan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam naungan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang masih diberikan umur, Allah berikan umur panjang, sehat wal afiah, bisa kita membahagiakan mereka. Dan begitu juga kita sebagai suami-suami mudah-mudahan menjadi suami yang bisa bertanggung jawab pada keluarga kita, anak-anak dan istri kita. Dan begitu juga para istri mudah-mudahan menjadi istri yang solihah, istri yang dibanggakan oleh suami-suaminya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita anak yang soleh-solihah, dijauhkan daripada narkoba, jauh daripada minuman keras, jauh daripada meninggalkan sholat, jauh daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Dan mudah-mudahan sebagaimana di dunia Allah kumpulkan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam surganya nantinya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iftah bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman da'iman wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana fa'ni ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlan wa qarabatil lana mahikutri unsa wa dzakar. Rabbi fiqna fiqh ma taradika wa lana fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilat ya ulama nahdfa kulla syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi ahlina wahfadhhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.